Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Sedang ramai di media dibincangkan Gibran Raka Buming Raka kantornya didatangi oleh Abu Bakar Ba'asyir. Dia idolog telolit. Bahkan BNPT masih merilis per Februari 2023 dia masih berpahamkan ideologi radikal. Dia adalah tersangka bom Bali dan kemudian dipenjara cukup lama, 15 tahun, dan keluar pada tahun 2021 kemarin. Kita akan lihat karena dia membawa sepucuk surat untuk disampaikan kepada Prabowo Subianto. Katanya ini adalah kewajiban sebagai seorang ulama untuk menasehati calon presiden. Dan bila mana jadi, maka ini harus dijalankan. Kita coba cek sama-sama ya. Keterangan pers Abu Bakar Ba'asyir setelah mengirimkan sepucuk surat untuk disampaikan kepada Prabowo Subianto. Maaf, di seberang sana lagi ada acara, makanya ya agak berisik, tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan suara saya masih terdengar jelas ya. Kita cek sama-sama videonya, saudara. Kegiatan enggak saja ada wartawan yang mau nyuwun jasa dan oh, kedatangan hari ini mau menyerahkan apa? Saya hari ini mau menyerahkan surat tadzkirah namanya. Jadi kewajiban Allah mewajibkan umat Islam yang mengerti agama harus berusaha menyampaikan nasihat kepada kepala negara. Itu. Jadi itu kewajiban saya dalam agama. Saya mesti menyampaikan nasihat-nasihat. Nanti dari 3 cawapres itu siapa yang jadi presiden, nah itu supaya mengamalkan nasihat-nasihat ini, begitu. Itu saja kesimpulannya. Berarti surat itu ditujukan kepada semua presiden yang jadi, ya Ustaz? Iya, hanya 3 capres itu kita kasih surat itu. Tentunya nasihat itu bagi yang jadi presiden nanti. Tapi 3-3-nya kita kasih semua. Kasih semua. Hanya menemui susah sekali. Yang satu siapa? Ganjar. Bukan, Anies sudah, Pak Anies sudah tersampai di Jakarta. Nah, kemudian Pak Prabowo ini nanti kita harapkan nanti yang menyampaikan wakil beliau, yaitu wali kota Mas Gibran, ya begitu. Nah selanjutnya nanti Pak Ganjar kita akan usahakan di Semarang. Nah begitulah. Karena ini surat ini merupakan surat kewajiban agama. Jadi orang yang mengerti Islam, ustadz atau ulama wajib memberi nasihat kepada presiden supaya di dalam melaksanakan tugasnya itu bisa menyelamatkan negara dengan baik, begitu. Itu kesimpulannya begitu. Adapun nasihat itu diterima atau tidak diterima, Allah yang menentukan nanti. Nah, bagi kita itu hanya yang penting sudah menyampaikan. Jadi nanti di muka Allah saya sudah punya alasan, sudah punya bukti bahwa saya sudah menasihati. Paham begitu ya? Apa Ustaz? Ya? Dari nasihat itu apa? Ya, nasihat itu sebagai seorang presiden, orang Islam itu wajib mengatur negara ini dengan hukum Islam, dengan hukum Allah, supaya selamat begitu. Itu saja kewajiban, baik secara langsung atau secara sedikit demi sedikit. Jadi presiden yang beragama Islam itu mempunyai kewajiban itu. Itu yang kita ingatkan. Ada memang banyak penentangan dari orang non muslim, tapi itu tidak usah diperhatikan, memang itu sudah sunatullah ya. Jadi kewajiban seorang presiden orang beragama Islam wajib mengatur negaranya ini dengan hukum Islam, hukum Allah gitu.
Karena itulah yang bisa menyelamatkan nanti begitu. Berarti namanya juga mau ketemu Mas Gibran dulu. Lah kita mau Mas Gibran susah, kepinginnya ketemu, tapi susah ini tadi saya sampaikan ke ini tadi. Paham betul ya? Paham ya? Sehat pakai tekan ini. Oke, itu adalah keterangan pers Abu Bakar Ba'asyir setelah menyampaikan sepucuk surat untuk disampaikan kepada Prabowo Subianto. Kabarnya dia juga memberikan surat kepada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai sama-sama bakal calon presiden atau calon presiden ya. Sekarang udah calon, bukan bakal lagi tapi calon presiden. Tetapi isi suratnya masih ingin menegaskan bahwa kewajiban sebagai seorang muslim pemimpin Islam itu menerapkan hukum Islam. Memang ya, repot. Udah sangat tua, pola pikirnya sudah tertutup ya, tertutup dari cahaya kebenaran. Sesuatu yang dia yakini adalah harus dipaksakan, juga diyakini oleh banyak orang. Dia itu masih dipantau. Abu Bakar Ba'asyir masih dipantau. Kita tahu sama-sama korban bom Bali. Itu ketika Abu Bakar Ba'asyir dikeluarkan dari penjara, dia menyesal, dia sedih ya, karena Abu Bakar Ba'asyir itu kurang lebih membunuh 200 orang 200 orang. Tragedi bom Bali itu. Dan itu sudah tidak bisa diubah, dan ini kemudian harus menjadi kewaspadaan kita semua bagi orang-orang yang punya paham seperti ini di republik ini, karena nggak cocok bos, nggak cocok. Ente punya paham seperti ini dipaksakan untuk bisa masuk ke seluruh pikiran anak bangsa, itu sangat gak cocok di Indonesia ya. Kalau pengen punya pemikiran seperti itu dan bebas punya pikiran seperti itu, silahkan pergi ke Palestina, bergabung dengan Hamas tuh. Dah, itu satu alur perjuangan dengan pikiran Abu Bakar Ba'asyir. Jangan dipaksakan di Indonesia, karena kalau dipaksakan tetap di Indonesia, kalian akan dipinggirkan. Karena pikiran itu jelas basi banget, basi banget atas nama hukum agama, sembari tidak diperdalam ilmu agama yang Anda pelajari. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tujuan saya buat konten ini hanya satu aja, hati-hatilah, jangan terpengaruh hanya demi kepentingan politik lalu ngambil Abu Bakar Ba'asyir misal atau jamaahnya yang jelas punya paham radikal untuk juga mendukung kalian demi kepentingan politik. Jangan. Oh, kemudian dia ngirim surat dan diterima suratnya, ya nggak jadi soal. Tapi kalau diimplementasikan atau kalau ada kontrak politik untuk mengimplementasikan, yang penting mendapatkan dukungan, nah ini jangan sampai. Kita akan pantau terus pergerakan orang-orang seperti itu, karena nggak cocok hidup di Indonesia loh, nggak cocok. Kalian punya ideologi yang bertentangan dengan NKRI, itu nggak cocok hidup di republik ini, berkembang biak, menyebarkan pahaman, nggak cocok. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.